Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan waktu luang sehingga dapat berkumpul kembali di sini dalam acara haflah akhirus sanah. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan oleh santri, ya. Dinanti-nantikan oleh santri karena akan ada liburan. Masya Allah. Tapi ingat, Abu dan Ummu sekalian, sudah hampir 1 tahun, ya, hampir 1 tahun anak kita. Ya, sebelumnya mungkin tolong maju lagi karena masih ada yang di belakang. Ya, maju aja. Terus sampai ke ya, santri maju nggak apa-apa, santriwati maju. Nah, maju. Yang masih kosong pojok sana tolong diisi. Ya, terus. Ya, alhamdulillah santri kita sudah hampir 1 tahun belajar di sini. Semoga apa yang telah mereka pelajari menjadi bekal nantinya, terutama bekal di dunia dan akhirat. Abu dan Ummu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haflah akhirus sanah, mulia bersama Al-Qur'an. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam? Kepada siapa Al-Qur'an ini diturunkan? Kepada manusia yang paling mulia juga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di bulan yang mulia. Bulan apa itu? Bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan, ya, sudah terlewat. Insyaallah kita semoga bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dan juga diturunkan di malam yang penuh dengan kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita menjadi mulia bersama Al-Qur'an. Karena ketahuilah bersama, anak-anak kita setiap harinya selalu bersama Al-Qur'an. Pagi menghafal, sorenya bersama Al-Qur'an lagi, dan terus bersama Al-Qur'an. Kalau seandainya kita bisa membedah hati anak-anak kita, mungkin ada tulisannya Al-Qur'an di situ. Ya, Masya Allah. Al-Quran adalah kalamullah yang disematkan, yang dihafal oleh anak-anak kita di dalam hati-hati mereka. Mulia, insya Allah. Abu dan Ummu sekalian, segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia dan dimuliakan. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu dan Ummu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan kami bacakan susunan acara dari haflah akhirus sanah Ma'had Tahfidz Al-Yusra, program Mahdhun Tarbawi tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah sambutan. Yang pertama nanti kita akan melihat selayang pandang atau profil daripada Ma'had Tahfidz Al-Yusra, ya. Mungkin ada yang dulu pernah lihat, kita review lagi, kita ulang lagi biar kita semakin cinta dengan Ma'had kita.
Yang kedua adalah sambutan dari ketua yayasan. Yang ketiga, sambutan dari mudir Ma'had Tahfidz Al-Yusra. Kemudian acara selanjutnya adalah penampilan dari santri, ya, penampilan dari santri. Dan selanjutnya pesan dan kesan dari wali santri. Ada kesannya seperti apa selama hampir lebih 1 tahun, ya, mereka belajar di Ma'had Tahfidz Al-Yusra ini. Yang terakhir adalah acara inti pemberian syahadah tahfidz dan hadiah serta syahadah bagi santri-santri kita yang akan melanjutkan di jenjang SMP. Seperti itu. Terakhir pengumuman dari bagian kesantrian dan penutup, ya. Terus dilanjutkan dengan pembagian rapot. Mungkin seperti itu. Adalah sambutan dari mudir Ma'had Tahfidz Al-Yusra. Beliau adalah Ustadz Abu Muhammad Andi Hidayat LC ME. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Hasan Supriyadi hafizahullah taala. Begitu pula yang kami hormati para wali santri Mahdhan Tarbawi Ma'had Tahfidz Al-Yusra yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini dalam kegiatan haflah akhir sana. Kemudian juga yang kami hormati para asatizah dan yang kami cintai para santri Ma'had Tahfidz Al-Yusra. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Abu Bakar Ma'had Tahfidz Al-Yusra dalam sebuah acara haflah akhir sana. Kalau bahasa orang sininya mah samen. Ya, ini bahasa pesantrennya, ini bahasa Arabnya haflah akhir sana. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata proses belajar mengajar untuk tahun pertama ini, tahun ajaran 2020-2021 sudah dan akan berakhir. Jadi kita kurang lebih sudah 1 tahun bersama dengan para santri, ya, melalui proses kegiatan belajar mengajar di Ma'had Tahfidz Al-Yusra ini. Dalam proses yang sudah kita jalani begitu banyak sekali liku-liku yang kita dapati di dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian yang diamanahkan kepada kami. Ya. Ada senang dan ada duka. Ada senang dan ada marah, jujur saja. Ada senang dan ada jengkel juga kadang seperti itu. Ya, sama halnya seperti orang tua kepada anaknya. Ya, berbagai perasaan kami alami pula selayaknya orang tua terhadap anak-anaknya. Dan semua itu, ya, terjadi insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terjadi semata-mata karena mengharapkan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik putra-putri
yang Bapak Ibu amanahkan kepada kami, dan hasilnya apa yang akan Bapak Ibu lihat, rasakan dari putra putri yang sudah dititipkan kepada kami. Kalaulah hasil yang kami peroleh atau yang dapat kami wujudkan sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, maka kami bersyukur, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para asatidah yang sudah bersusah payah mendidik putra putri Bapak dan Ibu sekalian. Kalaulah ternyata hasilnya belum bisa membuat hati dan Bapak para Ibu sekalian berbahagia, maka mohon untuk menyampaikan masukan-masukan dan saran-saran kepada kami agar kami bisa lebih baik lagi mendidik dan membina putra-putri Bapak dan Ibu yang diamanahkan kepada kami semua. Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini ada satu hal yang ingin kami sampaikan pula. Apabila kita melihat realita yang ada di luar sana, bagaimana anak-anak tumbuh kembang di lingkungannya seusia SD, SMP, SMA, maka hal yang tidak kita pungkiri lagi sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat membuat hati kita miris melihat kejadian-kejadian, kasus-kasus, hal-hal penyimpangan yang terjadi pada mereka yang ada di luar sana. Sudah lebih mengerikan keadaannya daripada apa yang kita bayangkan tatkala kita masih remaja dulu, masih kanak-kanak dulu. Banyak hal-hal yang di luar dugaan yang kita dapati, perbuatan-perbuatan menyimpang, bahkan mungkin di daerah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, atau tetangga kita sendiri, ya, anak-anaknya mengalami ini, melakukan ini, yang na'udzubillah kalau sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Maka dari itu, menurut pandangan kami, dan kami yakin pandangan ini adalah pandangan yang sahih, bahwa tidak ada solusi yang paling tepat, yang paling bagus untuk kita menyelamatkan anak-anak kita dari keburukan pergaulan dan lingkungan yang ada, walaupun tidak semuanya, kebanyakan, kecuali dengan cara memondokkan mereka di pesantren. Carilah pondok-pondok yang memang memiliki integritas, yang memiliki komitmen, yang memiliki metode, sistem, tata tertib, peraturan yang memang benar-benar ketat, ya, yang benar-benar bisa kita andalkan untuk membentuk anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi kita harus bersyukur tatkala kita bisa memondokkan anak-anak kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada hati kita dan hati anak-anak kita untuk dapat mondok di pesantren. Ini merupakan kenikmatan yang besar. Ini kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi kenikmatan harta, makanan dan pakaian yang kita peroleh. Karena sungguh tabungan yang menjadi investasi terbesar bagi orang tua di akhirat kelak adalah anak, ya, tabungan yang bisa kita harapkan hasilnya untuk menyelamatkan kita di hari akhirat dari azab neraka adalah anak yang soleh tentunya. Di mana Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalathin." Jika seorang anak Adam meninggal, maka seluruh amalan akan terputus kecuali 3. Disebutkan diantaranya waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Sementara, ya, perlu kita ketahui, untuk seorang anak menjadi anak yang soleh itu tidak ujug-ujug, ya, dia tidak muncul begitu saja, lahir langsung soleh. Lahir, dikasih makan, kasih minum, kasih pakaian, tumbuh besar,
ya apa adanya, tanpa pendidikan lalu jadi soleh, itu mustahil, tidak mungkin. Ya, untuk supaya anak menjadi soleh harus dididik. Dididik juga tidak asal mendidik, tetapi dididik dengan pendidikan yang serius. Ya, dan orang tua pun harus memiliki ilmu tentang pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, kalau kita sebagai orang tua merasa kurang mampu untuk mendidik anak-anaknya, kami sarankan sekali lagi, pondokkan ke pesantren. Pondokkan ke pesantren. Dan alhamdulillah, ya, kami juga ingin mengajak bersyukur kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya, anak-anak kita bisa mondok di sini, ya, dengan biaya yang tidak ada, ya, tanpa biaya, ya, ini harus disyukuri. Maka dari itu terakhir kami ingin berpesan, mohon kenikmatan besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada kita, berupa bisa mondoknya anak kita di pesantren dengan tenaga pengajar yang insya Allah kami sangat yakin sekali profesional, kompeten, ya, memiliki semangat di dalam membentuk anak-anak yang soleh dan solehah, yang berakhlak baik, yang memiliki ilmu syar'i, wawasan yang luas, ya, memiliki motivasi untuk menjadikan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Ini mohon untuk dipertahankan. Orang tua mohon untuk selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya kendor, jangan sampai anak-anaknya tiba-tiba keluar. Itu sungguh sangat disayangkan, ya. Hati kami, jujur saja, hati kami bersedih tatkala mendengar ada santri pulan keluar. Bagaimana kita sudah mendidiknya selama sekian bulan, walaupun bukan orang tuanya, tetapi sudah merasa sebagai anak sendiri, dan kita tahu konsekuensi yang akan didapatkan oleh anak tersebut tatkala keluar kelak. Dia akan kembali seperti semula, dia akan terpengaruh kembali oleh lingkungan dan pergaulannya. Maka dari itu, bertahanlah, teruslah motivasi anak-anaknya agar bertahan di pesantren. Kalau perlu kasih iming-iming hadiah apa yang diinginkan anaknya, kalau perlu. Kalau tidak perlu nggak usah, ya. Pokoknya intinya anaknya harus bertahan di pesantren, ya, karena itulah salah satu, ya, solusi terbaik untuk kita menyelamatkan anak-anak kita, untuk kita membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ya, terutama di masa liburan yang akan dihadapi anak-anak ini. Biasanya, ya, sebagian besar sebabnya karena pengaruh liburan, karena dia sudah bergaul kembali dengan teman-temannya, dia sudah kembali ke lingkungan asalnya, kebiasaannya, ya. Mohon orang tua memiliki peraturan di rumah, ya, untuk menjaga anaknya, jangan sampai rusak kembali, jangan sampai kembali seperti semula. Mudah-mudahan pesan yang ingin kami sampaikan ini bisa difahami dan bisa kita laksanakan dalam proses pendidikan anak-anak kita. Dan kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas segala partisipasi dan kerjasama para orang tua dalam mendidik, ya, anak-anak yang kita cintai ini. Kemudian terakhir kami ingin memohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Adi Hidayat LC.ME yang telah memberikan sambutannya. Adapun menginjak acara berikutnya adalah penampilan dari santri, dan dari santri putra, insyaallah. Kepada santri putra Mahdon Tarbawi kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa shahidin wa mas'ud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shahud
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في دين لا حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu. Sini dulu ya, bentar. Ibu-ibu, kira-kira gemesin nggak ngeliat gini? Gemesin kalau di depan gini, gemes gitu. Tapi kalau di belakang, lebih gemes lagi. Seperti itu. Masya Allah ya, anak-anak kita ini, mereka ini sudah menghafal 1 juz 30. Di juz 30 ini ada 36 surat. Masya Allah, 36 surat. Siapa yang sudah hafal, Ibu? 36 surat. Ya, tentunya ini nanti jadi motivasi kita. Ya, Ibu Bapak jadi motivasi kita, anak-anak kita. Jangan sampai anak saya sudah hafal 1 juz, paling tidak saya hafal setengah juz. Terus dimotivasi, terus menghafal. Karena apa? Sudah jelas ya.
Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat menjadi apa? Syafaat bagi kita. Masya Allah. Ini bukan sekedar baca, sudah hafal juz 30. Nanti kalau melanjutkan sampai SMA, jadi dibalik 30 juz. Kalau ini kan sekarang juznya yang depan, juz 30. Nanti dibalik juznya yang di belakang, 30 juz. Amin, insyaallah. Ustadz mau nanya dulu nih. Ya. Mungkin dia ceritakan, ya siapa yang mau cerita nih? Cerita apa senangnya atau sulitnya menghafal Al-Quran. Ya, mungkin seperti itu. Siapa? Oh, Dafa. Gimana Dafa? Gimana Dafa ketika menghafal Al-Quran? Penuh dengan pengorbanan atau Hai Dafa, gimana? Biasa. Oh, biasa aja. Masya Allah. Biasa aja. Berarti mantap itu. Al-Quran biasa saja. Masya Allah. Ya, seperti itu. Ya, kadang-kadang kita menghafal Al-Quran bersama anak-anak, kita talkinkan, kita bacakan, suruh setor, masih lupa lagi depannya lupa, ya. Terus dihafal lagi, ingat depannya, belakangnya lupa lagi, diulang terus seperti itu. Ini Masya Allah. Coba kalau diulang-ulang terus dia menghafal satu hurufnya dapat pahala. Berapa banyak pahala yang didapat oleh anak-anak kita? Begitu juga dengan ibu dan bapak yang telah memotivasi untuk masuk ke Mahat. Jadi tolong setelah ini kan libur nih panjang, jangan sampai betah di rumah nanti. Wah, nggak mau pulang, nggak mau balik lagi ke pondok. Jangan, motivasi terus dan tetap tolong, kan ini sudah 1 juz nih, setoran ke ibu. Ayo pagi-pagi di store surat apa dari An-Naba sampai seperti itu ya, sampai Anas lagi seperti itu. Terima kasih anak-anakku yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kalian pelajari ya menjadi pemberat timbangan nanti di akhirat ya insyaallah, dan menjadi syafaat bagi orang tua kalian semuanya. Jazakumullahu khairan. Pada anak-anakku silahkan kembali ke tempatnya. Ya, Masya Allah ya, itulah keunikan anak-anak kita, santri-santri kita. Padahal kalau ustadznya ngafal, aduh, ini santri ngafal biasa aja. Semangat, Masya Allah ya. Ya, selanjutnya adalah penampilan yang kedua dari santriwan. Kepada santriwan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gak ada waktu lagi. Kamu dulu. Oh,
فكان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Al-awwal. أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن كذبني الله ومن معي رحمنا ومن يجيب الكافرين من عذاب أليم هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Geser. Saya mau beda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم
Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adalli kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika khalaqa fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu radiyallahu anhum wa radu anhu Ulaika. dzalika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Fajar itu nggak sih Pak Isa? Sini dulu. Mana mana? Iya, cekat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fitaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi a'uzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amila salihan tardaha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Wallazi qala liwalidayni uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabl wa huma yastaghisanillahi wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqan fayaquluna ma hadha illa asatirul awwalin. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya heula di Allahu Akbar. Kenapa Sadiq? Apa? Tidak, Afan ya? Ya, Ustaz juga mau tanya. Ustaz bingung tadi. Suratnya, baca surat ini, kok tiba-tiba loncat ke sini. Nah. Ustaz mau tanya, Pak Awas tadi baca surat apa? Surat? Ya. Juz berapa Pak Awas? Juz 29. Safik? Al-Muluk juga ya? 3. Wais, baca surat apa ini? Alhamdulillah. Juz berapa? 28.
Juz 28. Tapi kok loncat-loncat bacanya? Oh, disuruh loncat. Masalahnya kalau tidak loncat-loncat bisa sampai siang, Mbak. Lindu baca surat apa? Al-Ahqaf itu di juz berapa ya? Juz 26. Kalau Zulfi? Baca surat Al-Ma'arij. Juz berapa? 29. Juz 29. Iya. Abu dan Ummu sekalian, ya. Mereka ada yang sudah selesai dari juz 29. Tadi juz 30 selesai, 36 surat. Juz 29 ada yang sudah selesai. Berapa surat? 11 surat. Ya. Ada yang masuk ke juz 28, ya. Seperti itu. Ustaz mau tanya lagi nih. Siapa yang mau nanya? Ya, insya Allah Ustaz mau tanya Fawas. Ini Fawas orang jauh. Dari mana Fawas? Sukabumi. Ya. Jauh ya, Sukabumi. Kesan atau kesannya Fawas masuk di pesantren ini seperti apa? Senang, gembira, sedih, atau seperti apa? Senang. Senangnya seperti apa nih senangnya? Karena bisa makan enak atau bisa jalan-jalan? Senangnya gimana? Masya Allah, bisa menghafal Al-Quran. Fawas sekarang masuk ke juz 29 surat Al-Qalam. Ya Masya Allah. Tadinya Fawas sudah punya hafalan belum sebelum masuk sini? Belum ya, belum punya hafalan. Tapi sekarang pulang membawa hafalan, ya ke rumahnya ke Sukabumi bawa hafalan juz 30 dan surat Al-Mulk serta surat Al-Qalam. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih banyak jazakumullah khairan pada anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kalian hafal tetap dijaga. Menghafal itu mudah, menjaganya susah. Suruh murojaah, ayo murojaah. Biasanya gitu, ya. Kalau suruh nambah semangat, nambah terus. Pas dicek lagi lupa. Kalau Ustaz biasa menggambarkan keranjang bolong. Ya, kita ambil mangga, taruh di keranjang, tapi dibawa pulang keranjangnya bolong. Mangganya yang dibawa jatuh semuanya. Jangan seperti itu. Fawas jauh dari sini ke Sukabumi, jangan sampai rontok di jalan hafalannya. Ya, tetap dijaga. Jazakallahu khairan. Silakan kembali ke tempatnya. Awas. Ya, yang terakhir penampilan dari santriwan tidak kalah menggemaskan. Ya, tidak kalah menggemaskan. Ini adalah santri-santri kita. Insya Allah yang akan tampil tidak kalah menariknya. Sudah siap? Siap insya Allah. Kalau sudah siap, tafadhal. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساخرة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون balilladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما
يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العصار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدرت ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.